Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zekius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zekius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zekius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zekius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, Injil pada hari ini memberitahu kita tentang keselamatan. Dan keselamatan ini hanya dapat diberikan oleh Yesus kepada kita yang percaya. Oleh itu, marilah kita lihat diri kita, renungkan pribadi kita. Adakah kita benar-benar percaya akan Yesus? Karena hanya dengan iman dan kepercayaan kita akan diselamatkan. Kita dengar pembacaan Injil pada hari ini, bagaimana Zekius yang mempunyai keinginan untuk melihat Yesus berusaha untuk memanjat pokok sycamore tree, karena dia tahu dia mempunyai kekurangan di dalam dirinya. Oleh itu, dia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu yang orang lain katakan. Jadi keinginannya itu membuatkan dia berusaha manjat ataupun untuk memanjat pokok sycamore tree. Dan apabila dia berada di atas pokok, Yesus yang lalu di bawah pokok itu melihat ke atas dan mengatakan kepada Zekius, "Zekius, turun. Pada hari ini saya mau tinggal di rumah kamu." Jadi saudara dan saudari, coba kita bayangkan bagaimana perasaan kita sekiranya orang yang kita minat itu, orang yang kita sayang itu mau tinggal di dalam rumah kita. Tentu sahaja kita memiliki perasaan yang sangat gembira, karena kita tidak sangka-sangka orang yang kita minat itu akan singgah di rumah kita. Begitulah juga dengan Zekius. Dengan hanya keinginan untuk melihat Yesus, tetapi sebaliknya, bukan sahaja dia melihat, malah Yesus mau singgah di rumahnya. Dan ini membuatkan Zekius berubah dan mengubah cara hidupnya, sehingga kan dia mengatakan jika dia pernah menipu orang lain, dia akan membayar 4 kali ganda. Dan dia mau mengongsikan apa yang dia ada bersama orang-orang yang kurang berkemampuan. Jadi saudara dan saudari, bagaimanakah dengan kita? Adakah kita mempunyai keinginan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan? Adakah kita berkeinginan untuk melihat atau mengetahui dengan lebih mendalam
Siapakah Yesus itu bagi kita? Jika kita mau mendalami iman kita, kita harus mendekatkan diri kita dengan ajaran-ajaran gereja. Dan kita harus mengubah cara hidup kita untuk jadi yang lebih baik. Jangan jadi seperti orang-orang yang berada di sekeliling Zekius ketika mereka mengatakan, mengapa Yesus harus tinggal di rumah Zekius yang dianggap hina karena pekerjaannya sebagai seorang pemungut pajak. Sikap ini yang seringkali menghakimi orang lain seharusnya tidak ada di dalam diri kita. Yang ada hanyalah doa dan kepercayaan dan sikap kasih mengasihi yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Hanya sikap-sikap ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai manusia biasa, kita tahu bahwa kita mempunyai kelemahan. Tetapi seperti yang selalu saya katakan, jangan karena kelemahan itu membuatkan kita jauh daripada Tuhan, membuatkan kita tidak mahu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi biarlah melalui kelemahan kita itu, kita menjadi saksi akan Yesus kepada semua orang. Jadi melalui pembacaan Injil pada hari ini, ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus mempunyai keinginan untuk bertemu dengan Yesus. Dan di dalam keinginan kita itu, kita harus mempunyai creativity untuk melakukan sesuatu untuk bertemu dengan Yesus di dalam kehidupan kita. Sama seperti Zekius, walaupun dia tahu akan kelemahannya, tetapi dia tidak berhenti di situ sahaja. Malah dia mencari creativity yang lain dengan memanjat pokok hanya untuk melihat siapakah Yesus itu. Yang kedua, Tuhan sentiasa berada di sekeliling kita. Hanya kita sahaja yang harus mencari Dia. Karena apabila kita mencari Dia, Tuhan sentiasa mengabulkan segala permintaan-permintaan kita. Ingat, walaupun Tuhan tidak kita lihat secara mata kasar, tetapi Dia akan menggunakan orang lain yang berada di sekitar kita untuk membantu kita. Inilah cara di mana Tuhan menghadirkan diri di tengah-tengah kita. Yang ketiga, seperti Zekius, ketika dia melihat Yesus, dan ketika Yesus menyuruh dia untuk turun dan singgah di rumahnya, ada kedamaian, ada kegembiraan di dalam diri Zekius. Begitu juga dengan kita, saudara dan saudari. Sekiranya kita mempunyai Yesus di dalam kehidupan kita, kehidupan kita akan sentiasa dipenuhi dengan kasih. Bukan sahaja kasih, tetapi kegembiraan yang sukar untuk diungkapkan. Karena Yesus sentiasa ada di dalam hati kita dan membantu kita untuk sentiasa menjadi saksi-saksinya. Jadi pada saudara dan saudari, marilah pada hari ini kita melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen Katolik untuk memperlihatkan kasih Yesus itu ada dalam diri kita, dan kita harus kongsikan kepada orang yang memerlukan kasih Yesus pada saat ini. Ingat, jangan tunggu hari esok untuk mengongsikan kasih Yesus ini, tetapi bermulalah pada saat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.